Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat kepada Dr. Andi Prastowo MPDI selaku dosen pembimbing atau dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan teman-teman Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih bisa bertatap muka lewat bantuan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk menjadi golongan umatnya yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, sebelum saya memulai mendeskripsikan atau menjelaskan di video ini tentang karya tulis atau artikel yang saya buat, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jami Ahmad Badawi, mahasiswa Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya mengambil judul artikel tentang optimalisasi pembelajaran berbasis daring untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 MI Miftahul Ulum Trimoharjo. Menjamurnya virus corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 menjadikan pergerakan manusia di dunia ini menjadi terbatas. Secara tidak langsung, hal ini sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan mengumumkan bahwa liburnya seluruh kegiatan pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Penutupan lembaga pendidikan secara menyeluruh dan tiba-tiba membawa efek yang sangat mengejutkan bagi para pendidik dan peserta didik. Hal ini menuntut kreativitas dan inovasi guru dalam mengelola pembelajaran di sekolah melalui pembelajaran daring melalui bantuan jaringan internet. Pembelajaran daring adalah pemanfaatan jaringan internet yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan dapat membantu terwujudnya tujuan pendidikan. Melalui pembelajaran daring, siswa memiliki keleluasaan untuk waktu belajar, dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat berinteraksi dengan guru menggunakan beberapa aplikasi seperti Classroom, video conference, telepon, live chat, Zoom, maupun melalui WhatsApp group. Pembelajaran daring juga dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang berlangsung di mana di dalam jaringan internet, di mana pendidik tidak melakukan kontak langsung dengan peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Sejalan dengan hal di atas,
Gusti dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pembelajaran daring sendiri dapat dimaknai sebagai proses pendidikan formal yang diselenggarakan oleh instansi atau sekolah di mana peserta didik dan instrumennya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan suatu sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber yang ada di dalamnya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran daring adalah proses pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang memanfaatkan perkembangan IT sehingga terjadi proses pertukaran pengetahuan maupun materi. Penerapan pembelajaran daring tentunya harus dikemas semenarik mungkin agar peserta didik mempunyai minat yang tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran daring, seorang guru harus benar-benar mampu memberikan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didik serta memberikan pemahaman mengenai sesuatu yang disampaikan. Kemudian dengan pemahaman tersebutlah mereka bisa melakukan pengembangan pada potensi yang ada pada peserta didik dengan segala sesuatu yang sudah didapatinya dalam proses pembelajaran. Sejatinya, tujuan dari proses pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami apa yang telah disampaikan oleh guru, di samping memperoleh hasil belajar yang baik pula. Namun, tidak sedikit hasil belajar yang diperoleh siswa tidak selalu baik dan sesuai harapan. Sebagaimana yang menjadi standar baik atau tidaknya proses belajar atas dasar kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan sebagai patokan keberhasilan proses pembelajaran. Hal ini harus menjadi perhatian dan bahan evaluasi dalam proses pembelajaran. Hasil belajar siswa di bawah KKM, salah satu penyebabnya adalah kurangnya minat belajar peserta didik. Siagian menjelaskan bahwa minat adalah kecenderungan peserta didik dalam memperhatikan atau menerima sebuah pembelajaran yang diperkuat oleh sikap yang positif untuk mengikuti proses pembelajaran. Hal ini juga dijelaskan oleh Yunita Sari dan Hanifah bahwa minat belajar merupakan sikap ketaatan dalam kegiatan mengikuti proses pembelajaran, baik yang menyangkut perencanaan jadwal belajar yang dimilikinya maupun inisiatif dirinya sendiri melakukan usaha tersebut dengan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran. Belajar dan pembelajaran. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini menunjukkan pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan suatu proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan aktivitas yang terencana yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah aktivitas yang secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik guna untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran daring di MI Miftahul Ulum. MI Miftahul Ulum Trimoharjo menggunakan pembelajaran daring secara alternatif menggunakan pembelajaran daring sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring dilaksanakan sebagai pengganti pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan sebelum masa pandemi muncul. Menurut Kepala Madrasah MI Miftahul Ulum, pembelajaran daring di MI Miftahul Ulum sudah berjalan sejak awal 2020. Berdasarkan hasil penelitian didapat dari angket
dan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Angket disebarkan secara daring melalui Google Form, sedangkan untuk wawancara dilakukan menggunakan WhatsApp. Angket disebarkan kepada guru kelas 4 MI Miftahul Ulum. Angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis angket terbuka, di mana angket terbuka menggunakan angket yang jawabannya diisi oleh responden. Penggunaan angket ini bertujuan untuk mendapatkan informasi berupa pelaksanaan proses pembelajaran secara daring di MI Miftahul Ulum pada masa pandemi COVID-19. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur terhadap responden utama, yaitu guru dan peserta didik kelas 4 MI Miftahul Ulum. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam data yang diperoleh dari angket dan observasi lapangan. Dari data yang diperoleh bahwa MI Miftahul Ulum dalam melakukan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 menggunakan Zoom, Google Meet, dan WA Group. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara yang telah dilakukan pada guru kelas 4 dan peserta didik di MI Miftahul Ulum Trimoharjo, bahwa pembelajaran daring yang berlangsung di MI Miftahul Ulum pada kelas 4 ini sudah berjalan dengan baik. Minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran daring dapat terlihat dari bagaimana antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Hal ini tidak terlepas dari peran guru sebagai fasilitator di suatu proses pembelajaran. Guru mempunyai andil yang cukup besar dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Minat peserta didik akan meningkat apabila guru dalam mendesain materi ajar atau penyampaian materi secara menarik atau tidak monoton. Hal tersebut menjadi salah satu dampak besar meningkatnya minat belajar siswa itu sendiri dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan atau deskripsi tentang judul artikel yang saya ambil. Untuk teman-teman, apabila ada kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki atau menjadikan artikel saya ini lebih baik, untuk kritik yang membangun, sebelumnya terima kasih atas antusiasme teman-teman. Apabila dari saya terdapat salah kata maupun perbuatan kepada teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.